Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Rekan-rekan subscriber yang berbahagia, kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari berbagai sumber, ada dari WA, ada dari inbox maupun telepon, yang menanyakan tentang diri saya, tentang khususnya pencalonan, persyaratan pencalonan menjadi seorang kepala desa. Sebenarnya itu bukan lagi rahasia, kan banyak sekarang persyaratan, baik persyaratan yang memang harus dibutuhkan oleh seorang calon kepala desa maupun persyaratan-persyaratan lain. Tapi diri saya akan membagi 3 hal berkaitan dengan persyaratan pencalonan kepala desa. Yang pertama adalah syarat formal, syarat yang sudah ditentukan oleh panitia, di mana panitia juga mengacu kepada peraturan bupati maupun peraturan daerah, di mana peraturan daerah juga kepada undang-undang tentang desa. Persyaratan saya bagi 3 tadi, persyaratan formal dan persyaratan informal. Kemudian ketiga adalah ikhtiar. 3 syarat ini agar seseorang bisa menjadi kepala desa, terpilih menjadi kepala desa. Persyaratan formal tadi saya sudah jelaskan, yang akan ditentukan oleh panitia, biasanya ada sekitar 15 atau 16 nih. Ada tentang lamaran, ada persyaratan ijazah, ada kelakuan baik, ada tidak pernah dipidana, ada tidak pernah dihukum dengan ancaman hukuman 5 tahun, ya. Ada macam-macam itu syarat formal yang sudah ditentukan oleh panitia. Panitia mengacu pada peraturan bupati, perda maupun undang-undang. Nah, saya tidak akan membahas yang formal karena ini hampir seluruh masyarakat bisa, ya, asal sesuai dengan persyaratan formal ini bisa, asal punya ijazah, umurnya sudah cukup, ya, bisa ngurus surat kelakuan baik, bisa ngurus ke pengadilan tentang tidak pernah dipidana dan sebagainya. Saya kira persyaratan formal semua orang bisa. Saya tidak ingin bicara formal. Ya walaupun di situ juga mesti harus ijazah minimal SMP. Ada juga itu yang bertanya, sekarang ini masyarakat sudah banyak yang sarjana, masyarakat rata-rata SMA ke atas, SMK, kok lurah SMP ada. Tapi memang itulah kenyataannya, undang-undang masih peraturan masih mensyaratkan minimal SMP. Ya mungkin di luar Jawa kan mungkin banyak yang begitu, masih di bawah itu, sehingga mungkin untuk minimal SMP itu masih diperlukan. Ya memang banyak masyarakat yang sudah sarjana, SMK, SMA, masa lurahnya kepala desa, SMP, yaitu memang persyaratan formalnya demikian. Baiklah saudara, saya akan kembali ke persyaratan tadi. Ada 3 persyaratan, formal, informal, dan ikhtiar. Saya kembali tentang persyaratan informal. Saya informal ini yang jarang dimiliki, jarang dipenuhi oleh seorang yang akan menjadi calon kepala desa. Padahal persyaratan informal ini justru yang sangat menentukan. Kalau persyaratan administrasi ini, persyaratan formal ini, ya mungkin 90% orang di desa mungkin sudah memenuhi, karena minimal SMP lah, ngurus surat kelakuan baik, ngurus pengadilan juga asal mau ya bisa, gitu kan. Umur tidak ditentukan, ya kan, minimal ada umur minimal 21 tahun. Tapi kan boleh dikatakan asal umurnya sudah memenuhi orang, sekarang rata-rata juga SMP ke atas kan. Ini rekan-rekan, jadi yang saya bicarakan adalah persyaratan non formal.
dalam istilah Jawa, ini kemungkinan juga di luar Jawa sama, adalah banda, bandu, bandit. Ini sangat penting. Jadi ada 3 syarat: formal, informal, dan ikhtiar. Sekarang yang saya bicarakan dulu adalah tentang informal. Persyaratan informal ini tadi sudah saya jelaskan. Banda, bandu, bandit, ya. Tambah lagi strategi. Nah, ini yang kadang-kadang orang juga bertanya ini, Pak Salman di Demang kan sudah 3 periode, pernah juga nyalek jadi anggota DPRD Kabupaten Banyumas, ya. Jadi tetapi tidak diambil karena saya ikut pilkades lagi, ya. Jadi pernah ini, kalau mungkin waktu zaman Orde Baru mungkin bisa menjadi anggota DPRD, bisa menjadi kepala desa mungkin, ya. Tapi sekarang kan aturannya berbeda. Bahkan sekarang seorang kepala desa yang mau nyalek saja harus mengundurkan diri terlebih dahulu. Nah, ini tadi kembali ke persyaratan kepala desa, calon kepala desa yang informal itu tadi adalah banda, bandu, bandit. Ini yang sangat-sangat dibutuhkan oleh kita semua. Banda, bandu, bandit, strategi, dan syarat ikhtiar lah, berusaha. Nah, saudara-saudara, nanti saya akan berbicara tentang banda, bandu, bandit ini. Syaratan formal sudah saya jelaskan, mungkin semua orang asal umurnya sudah bisa, SMP minimal bisa nyalon kepala desa, ya. Sekarang kan tidak ujian. Kalau Orde Baru itu ada ujian, walaupun calonnya cuma 1, 2, 3 ada ujian. Kalau sekarang karena persyaratan minimal 5 calon, di atas 5 baru ada ujian. Kalau dulu zaman Orde Baru kita itu pernah, bahkan setelah reformasi pun kita masih mengikuti ujian calon kepala desa, ya. Tapi memang maaf, ini saya bukan sombong. Nyetok saya itu kan waktu itu memang penataran, yuk rekan-rekan penataran, ada yang kenal saya dulu, ya, pintar ngomong. Saya penataran P4 saja nomor 1 kan, juara pidato nomor 1 waktu kuliah pun juga kan. Nah ini, jadi persyaratan informal tadi banda, bandu, bandit, strategi, dan persyaratan ikhtiar. Persyaratan banda itu apa sih? Banda itu ya harta, dunia, duit. Jadi maaf rekan-rekan kepala desa atau bagi calon atau mungkin bagi kita jujur-jujuran. Jadi kalau ada yang bicara aku tak jadi kepala desa tanpa duit-duitan, jadi kepala desa tidak mengeluarkan uang 1 rupiah pun, bohong, percayalah, jangan enggak. Yang jelas kalau Anda ingin menjadi calon kepala desa, paling tidak harus punya modal, banda, duit. Itu yang penting, ya. Karena ini untuk macam-macam, bisa untuk mengurus persyaratan, untuk ini dan itu, pokoknya harus ada, ya, harus ada. Ini. Jadi jangan menjadi kepala desa, jangan mencalonkan sendiri menjadi kepala desa kalau memang tidak punya, ya. Untuk menjadi kepala desa ini memang jarang. Kepala desa kaya sudah menjadi kepala desa kaya itu jarang. Kalau ada seorang kepala desa beli rumah, seorang kepala desa beli tanah, seorang kepala desa beli mobil, ya, padahal
sebentar-bentar beli, nah itu perlu ditanyakan. Tapi jujur saja saya sudah 3 periode saya pernah menjual sawah, sampai hari ini juga 1 meter pun tidak bisa beli. Jual kebun jati juga tidak bisa. Ini maaf ya. Jadi memang harus punya dulu. Ya. Kalau saya sendiri banyak usahanya, ya. Banyak usaha. Ada itu tadi kan saya tahu sendiri kan, ada yang usaha di salid dulu, roti dulu saya usaha roti ya. Ada kos-kosan, kontrakan saya juga. Nah, ini maka maafin saya bukannya sombong, tapi saya ingin cerita apa adanya. Jadi syarat menjadi seorang calon kepala desa yang pertama, yang informal ini adalah banda. Harus ada. Ya. Ini penting. Untuk macam-macam, untuk beli baliho, untuk pasang stiker, untuk mengumpulkan kader, untuk nyangoni kader, beli rokok, macam-macam. Ya jelas harus ada. Apa? Tadi ada bilang utang. Banyak calon-calon kepala desa ini utang banyak. Bahkan tidak punya modal, ngutang dulu. Ini maaf. Rekan-rekan kades. Jadi ini saya cerita apa adanya biar menjadi pembelajaran ya. Karena banyak sekali yang bertanya, kok bisa sudah 3 periode bisa menjadi calon kepala desa. Pernah juga nyalon DPR, alhamdulillah, walaupun jadi antar waktu tapi saya tidak ambil ya, masih ada 2 tahun saya tetap milih pilkadesnya lagi ya, ini. Jadi banda ini harus ada, harus dimiliki oleh yang mau mencalonkan kepala desa. Saudara-saudara, jadi nah ini yang banda. Yang kedua ini tentang bandu. Bandu itu apa sih sebenarnya? Bandu itu keluarga, saudara, atau teman, atau kerabat, ya. Bandu, bala. Jadi ya jangan berharap mengucapkan sendiri kalau keluarga kecil atau tidak punya teman atau tidak punya saudara, ya. Karena ini penting untuk menjadi pokok sebagai biting, sebagai pemilih adalah keluarga dulu. Harus keluarga besar, minimal keluarga besar. Ya. Itu yang pokok dulu. Nah, ini penting agar saudara-saudara bahwa tentang banda tadi saya jelaskan untuk macam-macam lah, termasuk untuk nyuguh tamu. Kalau di desa, di daerah Jawa khususnya ini kan banyak yang udah bukan rahasia umum lagi. Seorang kepala desa ini harus memberikan uwur. Uwur ini apa sih ya? Uwur ini ya sesuatu yang diberikan kepada para pemilih. Ini sudah menjadi, kalau zaman yang saya zaman kuno dulu itu ada pilihan, ada yang model tut ya. Di depan ini, nanti belakangnya belakang paling banyak. Ada juga pakai biting dimasukkan ke bumbung ya. Siapa nanti yang paling banyak bitingnya itu yang jadi. Itu pagi-pagi sebelum berangkat itu dikasih makanan. Para pemilih itu dikasih penggel. Penggel kalau bahasa zaman dulu itu penggel. Nasi dengan sayurnya. Zaman dulu itu kan belum seperti sekarang, makmur ya. Zaman dulu itu orang dikasih nasi itu sudah senang. Makanya kalau zaman dulu pilihan kepala desa ini, para calon ini juga harus orang kaya, harus punya padi banyak. Karena untuk nyuguh para tamu nanti di pagi hari ini semua keluarga ini dikasih penggel, makan nasi ya, nasi dengan lauk. Terserah paling mewah siapa, paling mungkin zaman dulu ya dengan jangan kacang atau dengan ayam nih, ikan ayam mungkin itu dulu nih Pak. Kalau sekarang kan rata-rata dengan uang. Jadi itu sudah umum lah. Maaf Bapak polisi, Bapak jaksa, ini saya ngomong apa adanya karena banyak pertanyaan. Jadi supaya ini menjadi pembelajaran bagi kita semua. Sebab
banyak sekali calon kepala desa yang tidak jadi ini jadi hancur secara ekonomi. Jarang seorang calon kepala desa yang nyalon kalah ini kemudian bangkit, jarang. Karena mereka udah sakit hati dan ini dan sebagainya, ekonominya terkuras ya. Makanya saya hanya ingin memberikan pelajaran sedikit bahwa memang harus siap ya, bahwa kita mengeluarkan uang ini betul-betul uang sudah ada, jangan hutang dulu. Alhamdulillah saya tidak, kalaupun mau pinjam bank saja, itu tidak ada orang tahu. Ya ini agar saudara-saudara mengerti tentang persyaratan tadi. Persyaratan informal yang pertama tadi mengenai banda, harus punya modal, harta pasti, uang ya, ini ya. Untuk macam-macam tadi dijelaskan. Yang kedua tadi mengenai bandu ya. Bandu itu keluarga besar, saudara atau teman sepermainan banyak, teman main banyak dalam suatu desa, itu nomor ya, itu yang penting juga. Makanya saudara-saudara, kebanyakan yang seorang dari kepala desa ini pasti rata-rata punya turunan terah, baik ke atas maupun ke samping, ini banyak saudaranya ya. Karena ini merupakan sebagai modal untuk bisa memperoleh suara pada waktu pilkades. Jadi banda harta, kemudian bandu adalah saudara yang banyak, saudara, keluarga besar, mungkin teman bisa, atau handetolan, kerabat di suatu desa. Kemudian yang ketiga ini adalah bandit. Ayo, ini bandit ini penting. Banda adalah harta ya, uang. Kemudian kedua bandu ini adalah saudara, kerabat, teman ya. Kemudian yang ketiga adalah bandit. Ini bandit ini penting untuk bisa menjaga konstituante, menjaga bidding. Pilkades itu bukan hanya 1 hari, 1 minggu, 1 bulan. Pilkades itu orang ibaratnya cara bahasa kita adalah buka kelawang. Buka kelawang kita ini lama, bisa 3 bulan, 4 bulan, bahkan zaman reformasi dulu kita 1 tahun buka kelawang. Tamu, ya, rokok. Ini makanya saudara-saudara, bahwa bandu, bandit ini sangat penting untuk bisa menjaga konstituante, menjaga kekompakan, menjaga wilayah pilihan, ini penting. Bandit. Bandit ini bisa tersusun, kayak kalau orang mengatakan mungkin MMR ya, kayak sistem binari atau sistem hierarki. Harus ada komandan bisa dipegang sendiri oleh seorang calon kepala desa. Kalau memang seorang kepala desa tukang tarung, tukang gelut, bisa pegang sendiri. Nanti dia harus punya anak buah. Anak buahnya membawai mungkin wilayah RW atau apa, ini satu ya, menjaga, bisa harus perintah gimana cara menjaga konstituen, menjaga bidding. Bisa per RW satu-satu dijaga. Komandannya siapa di sana-sana, komandan RW ini harus bisa juga membawai masing-masing RT. Iya, bisa juga satu RW bisa dikomandari 2 orang kalau wilayahnya luas, dikomandani masing-masing. Dan masing-masing RT ini pun koordinatornya masih membawai komandan-komandan regu, di mana komandan-komandan regu ini 1 orang harus bisa menjiret 10 orang minimal ya, 10 orang, atau kalau memang rawan 5 orang. 1 kader bisa nikat 5 orang, membawai 5 orang yang tugasnya memang sangat berat. Bandit ini memang harus orang yang ya, tegas, berani. Ya nanti
Wah biasa, maaf Bapak polisi, Bapak jaksa, atau rekan-rekan kepala desa yang lain. Ini saya ingin bicara apa adanya. Ini keadaan yang sebenarnya. Jadi bukan seperti orang lamar pegawai negeri atau apa, hanya lamar tidak diterima ya. Enggak. Namanya pilkades itu perjuangan jiwa raga. Ya kalau keadaan kita mungkin dengan katakanlah kita di luar di luar ilmu hitam. Kalau di daerah rawan dengan ilmu klinik, mungkin kita harus juga punya backingan seorang yang jawara secara kebatinan. Karena di dalam pilkades itu macam-macam cara dilakukan. Ya, sekali lagi saya bicara apa adanya agar ini sebagai pembelajaran bagi kita semua. Saya bicara tidak hoax, saya bicara betul apa adanya. Memang demikian harusnya. Jadi seorang bandit ini harus bisa menguasai wilayah. Kalau dulu saya komandannya saya langsung yang pertama, yang kedua, yang ketiga kemarin kita berteman dengan teman ya. Yang teman ini nanti akan mengkoordinasi beberapa orang, yang beberapa orang ini juga bertugas untuk mengawasi wilayah ini. Jadi saudara-saudara, apa yang saya sampaikan ini sedikit nanti akan dilanjutkan dengan pembahasan tentang strategi-strateginya. Kita bahas dulu tentang tadi ada banda, bandu, bandit. Strategi nanti. Yang jelas banda harus punya modal. Seorang calon kepala desa harus punya uang dulu, jujur. Jangan terlalu percaya itu kalau ada orang ngomong tanpa kepala desa tanpa uang, ya jadi kepala desa tanpa ini, itu ngomong kosong. Jangan percaya, pasti ya, entah untuk apa saja, jelas pasti ya. Bukan ya, saya tamunya bawa makanan sendiri, ya namanya pilkada semua orang juga datang. Kalau yang wanita biasanya datang yang membawa makanan kan, itu biasa kan ya, tapi yang namanya pengeluarannya jauh lebih banyak ya, terutama kalau yang laki-laki datang, bapak-bapak datang itu pasti kan rokok ya kan, itu rata-rata rokok. Yang tidak rokok juga dikasih rokok mau, dia akan dibawa pulang, nggak dijual apa, itu biasa. Jadi saudara-saudara, itulah sedikit mengenai persyaratan calon kepala desa. Nanti secara detailnya akan saya ceritakan di video saya berikutnya tentang banda, bandu, bandit. Cukup sekian. Tapi jangan lupa sebelum mengakhiri video saya, bagi yang belum subscribe silahkan subscribe ya channel Sarman Kitemang, bunyikan tanda lonceng, like ya, jempolnya like, kemudian jangan lupa juga beri komentar biar channel Sarman Kitemang tambah semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.